Setelah pembahasan mengenai pengenalan metode magnetotellurics ya, secara umum, sekarang kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang sedikit agak teoritik yang memang diperlukan jika kita ingin memahami konsep yang mendasari metode MT. Saya sudah pilih bagian-bagian yang relatif mudah dan langsung berkaitan dengan MT saja. Pembahasan mengenai metode MT yang merupakan salah satu metode elektromagnetik tidak dapat lepas dari pembahasan mengenai persamaan Maxwell yang mengatur fenomena listrik magnet. Secara lebih spesifik, kita tinjau persamaan Maxwell atau turunannya yang berlaku pada medan listrik E dan medan magnet H, yaitu pada medium sederhana, medium satu dimensi, dan medium homogen. Dua persamaan Maxwell yang utama ini secara umum menggambarkan bahwa medan magnet dapat menimbulkan medan listrik dan sebaliknya medan listrik menimbulkan medan magnet. Selain melibatkan medan listrik dan medan magnet, persamaan Maxwell tersebut juga melibatkan induksi magnetik B, rapat arus C, dan perpindahan listrik D. Jangan lupa notasi berhuruf tebal atau bold di sini menyatakan vektor pada ruang 3 dimensi. Artinya semua variabel tersebut memiliki komponen dalam arah X, Y, maupun Z. Selanjutnya, hubungan antara medan dan responsnya pada suatu material atau medium dengan sifat fisik tertentu atau yang relevan dinyatakan oleh persamaan konstitutif. Persamaan ini memungkinkan B digantikan atau disubstitusikan oleh mu H dan C oleh sigma E dan seterusnya. Ekspresi variasi medan elektromagnetik terhadap waktu dinyatakan secara umum oleh parameter eksponensial I omega T, di mana omega adalah frekuensi sudut yang merupakan fungsi dari frekuensi atau periode. Pada rentang frekuensi atau konduktivitas medium batuan yang terlibat pada metode MT, berlaku pendekatan kuasi-statik, sehingga persamaan Maxwell untuk MT menjadi lebih sederhana sebagaimana dinyatakan oleh keempat persamaan Maxwell berikut ini. Persamaan ketiga dan keempat ini juga ada pada pembahasan mengenai medan elektromagnetik secara umum, sementara kita langsung gunakan saja. Kita coba dapatkan persamaan yang hanya melibatkan medan listrik saja dan persamaan dengan medan magnet saja untuk memperoleh solusi atau gambaran masing-masing medan listrik dan medan magnet. Untuk itu, kita lakukan operasi call pada persamaan 1 dan 2, dan kemudian kita lakukan substitusi yang juga memanfaatkan persamaan 1 dan 2 ini. Dengan demikian diperoleh persamaan untuk medan listrik E dan medan magnet H yang sudah terpisah. Demikian pula dengan persamaan difusi medan elektromagnetik masing-masing untuk medan listrik E dan medan magnet H. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada medium 3 dimensi, vektor medan listrik dan medan magnet masing-masing memiliki 3 komponen, yaitu komponen arah X, Y, dan Z. Sekarang kita tinjau medan elektromagnetik pada medium yang sederhana, baik medium 1 dimensi maupun medium homogen. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pencarian solusi persamaan difusi medan elektromagnetik. Selain itu, solusi tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan beberapa prinsip atau konsep metode magnetotelurik. Pada medium 1 dimensi, resistivitas hanya bervariasi terhadap kedalaman. Sementara pada medium homogen, resistivitasnya konstan atau sama untuk semua medium setengah ruang di bawah permukaan. Sesuai dengan ilustrasi yang ada di sini, medium atau model 1 dimensi sering pula disebut sebagai model berlapis horizontal. Model 1 dimensi terdiri dari lapisan-lapisan
yang masing-masing memiliki parameter yaitu resistivitas dan ketebalan, kecuali lapisan terakhir yang ketebalannya dianggap tak hingga. Di sebelah kanan adalah representasi model satu dimensi dalam bentuk kurva resistivitas sebagai fungsi dari kedalaman. Jika mediumnya satu dimensi, maka hanya ada komponen horizontal medan listrik dan medan magnet yang masing-masing hanya bervariasi terhadap kedalaman. Sesuai dengan karakteristik atau simetri medium berlapis horizontal atau medium homogen, komponen X dan komponen Y medan listrik besarnya sama. Demikian pula dengan kedua komponen horizontal medan magnet, sehingga medan elektromagnetik dapat dianggap sebagai besaran skalar. Dengan kondisi tersebut, persamaan difusi medan listrik yang sebelumnya melibatkan 3 variabel atau 3 komponen X, Y, dan Z, jika diuraikan, hanya akan melibatkan komponen X dari medan listrik dan turunan keduanya terhadap Z. Solusi yang masih harus dicari adalah medan listrik komponen X sebagai fungsi dari kedalaman. Nah, solusi persamaan difusi medan listrik adalah EX sebagai fungsi dari kedalaman yang merupakan penjumlahan dari suku dengan eksponensial negatif dan juga eksponensial positif dari Z. Hal ini dapat digeneralisasi untuk perilaku atau sifat medium elektromagnetik pada medium satu dimensi. Fungsi dengan eksponensial minus Z dengan koefisien A-nya menyatakan bahwa medan elektromagnetik mengalami peluruhan dalam arah Z positif ke bawah. Sedangkan fungsi dengan eksponensial plus Z dengan koefisien B-nya menyatakan bahwa medan elektromagnetik teratenuasi dalam arah kebalikan dari Z yang konvensinya positif ke bawah. Sebagaimana umumnya solusi persamaan diferensial, koefisien A dan B harus ditentukan oleh syarat batas yang berlaku sesuai dengan kondisi yang ditinjau. Di sini kita lihat ilustrasi mengenai konsep atenuasi medan elektromagnetik secara umum. Secara matematis, fungsi dengan eksponensial plus Z yang ada koefisien B sebenarnya dapat saja dimaknai sebagai amplifikasi medan elektromagnetik terhadap kedalaman dengan besaran positif ke bawah. Namun, pada fenomena difusi medan elektromagnetik, lebih tepat jika hal tersebut diartikan sebagai atenuasi terhadap berkurangnya kedalaman atau Z yang mengecil. Nah, sekarang jika persamaan difusi medan magnet untuk medium satu dimensi diselesaikan secara independen, maka diperoleh solusi yang tidak terkait dengan medan listrik, karena masing-masing solusi akan memiliki koefisien A dan B yang berbeda. Oleh karena itu, solusi persamaan difusi untuk medan magnet diperoleh melalui persamaan yang menghubungkan medan listrik dan medan magnet, yaitu persamaan Maxwell yang pertama yang kita tuliskan lagi di sini. Dengan kata lain, medan magnet komponen Y diperoleh dari komponen Y dari operasi curl E di sini. Hasilnya, komponen Y dari medan magnet adalah turunan medan listrik komponen X terhadap kedalaman Z. Dengan demikian, persamaan medan magnet terhubung dengan persamaan medan listrik yang sebelumnya telah kita bahas, yaitu melalui koefisien A dan B yang sama. Nah, sekarang kita lihat medan elektromagnetik pada medium yang lebih sederhana lagi, yaitu medium homogen, di mana resistivitasnya konstan untuk seluruh setengah ruang atau half space di bawah permukaan ini ya. Jangan lupa bahwa medium homogen merupakan kasus khusus dari medium satu dimensi.
yaitu lapisannya hanya satu dan ketebalannya tak hingga. Nah, jika kondisi atau kita gunakan kondisi khusus dari medium satu dimensi ini, maka kita bisa menentukan salah satu dari syarat batas. Nanti kita lihat A dan B-nya. Pada medium homogen dengan resistivitas konstan, maka tidak ada batas antar lapisan, karena lapisannya hanya satu. Sehingga tidak ada yang disebut dalam tanda kutip refleksi gelombang. Nah, yang sedang kita bahas adalah metode MT dengan sumber medan elektromagnetik primer alami yang bersifat eksternal atau dari luar bumi. Jadi tidak ada sumber gelombang atau sumber medan elektromagnetik di dalam bumi atau di bawah permukaan. Dengan dua kondisi tersebut, maka medan elektromagnetik harus meluruh dan mendekati nol pada kedalaman yang sangat besar. Dan hal ini diekspresikan oleh persamaan medan listrik dan medan magnet yang telah kita peroleh sebelumnya, tapi dengan suku yang koefisien B-nya 0. Jadi, suku kedua dari persamaan medan listrik dan medan magnet pada medium homogen tidak ada lagi. Sehingga kita sekarang dapatkan ekspresi atau persamaan medan elektromagnetik pada medium homogen yang sangat sederhana, yaitu EX sama dengan A eksponensial minus KZ, sementara HY adalah K dibagi I omega mu 0 dikalikan dengan A eksponensial minus KZ. Selanjutnya nanti akan kita diskusikan konsep-konsep yang berguna yang merupakan konsekuensi dari solusi persamaan difusi medan elektromagnetik untuk kondisi atau medium yang sederhana. Sekali lagi, dalam hal ini adalah medium homogen. Oke?